Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini, hari Kamis 16 Oktober 2025, kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan melihat suasana Malioboro dan suasana di pasar kuliner jadul Kangen Dolan di Teras Malioboro, Yogyakarta dalam rangka Sibagul Financetopia Festival Teras Malioboro, Yogyakarta dari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2025. Nah, perjalanan kita malam hari ini dimulai dari alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit, melewati kawasan Wijilan, titik 0 km Yogyakarta. Dilanjutkan berjalan kaki ke arah utara menyusuri kawasan Malioboro, khususnya di Teras Malioboro 1. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di alun-alun selatan Yogyakarta dan seperti inilah suasana Alkit pada malam hari ini. Nah, meski bukan hari libur ataupun weekend, suasana pada malam hari ini cukup ramai teman-teman ya. Dan kawasan Alkit ini juga merupakan salah satu spot favorit masyarakat maupun wisatawan di selatan Malioboro yang selalu ramai setiap harinya. Nah, buat teman-teman yang ingin menikmati suasana Alkit, berbagai macam kuliner banyak ditawarkan di sini ya. Mulai dari kuliner tradisional seperti angkringan, bakmi Jawa sampai dengan kuliner street food ada di sini. Selain itu di sini juga terdapat berbagai macam permainan ya, seperti mobil goes dengan cahaya warna-warni ataupun masangin masuk antara dua beringin. Nah, saat ini kita berada di Jalan Wijilan dan kita mulai memasuki salah satu pusat kuliner khas Yogyakarta, yaitu Sentra Gudeg Wijilan, salah satu sentra gudeg tertua di kota Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang mau mencari oleh-oleh makanan khas Yogyakarta, maka di kawasan inilah tempatnya, di mana di sini dijual banyak gudeg, terutama jenis gudeg kering, di mana jenis gudeg kering lebih tahan lama dan cocok jika dijadikan oleh-oleh saat berkunjung di kota Yogyakarta. Nah, dari Jalan Wijilan kita berbelok ke arah kiri dan posisi kita sekarang berada di Jalan Ibu Ruswo. Nah, kita masih berjalan ke arah barat dan saat ini kita mulai memasuki kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Nah, alun-alun utara Yogyakarta atau alun-alun Lor adalah lapangan luas di depan Keraton Yogyakarta yang memiliki makna sejarah dan budaya penting. Nah, alun-alun ini merupakan bagian dari tata ruang keraton yang dulunya digunakan untuk berbagai kegiatan upacara keraton seperti sekaten dan grebek, latihan prajurit hingga arena pertunjukan. Saat ini alun-alun ditutupi lapisan pasir yang melambangkan lautan tak berpantai sebagai simbol kebesaran Tuhan yang maha tidak terhingga. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Pangurahan ya, dan selanjutnya kita akan berjalan kaki ke arah utara menyusuri kawasan Malioboro. Nah, saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Di sebelah kanan kita ini ada gedung kantor pos Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada gedung BNI 46. Gedung-gedung yang juga menjadi salah satu ikon kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di kawasan ini terlihat malam ini dipenuhi cukup banyak properti ya untuk pertunjukan. Ada panggung besar di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Kemudian juga terdapat berbagai spotlight dan LED besar ya teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa pada hari ini 16 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober, Kota Jogja menjadi tuan rumah peringatan pertama kali Hari Kebudayaan Nasional setelah pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional atau HKN. Nah, penetapan HKN ini ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon pada hari Senin 7 Juli 2025 lalu. Nah, pelaksanaan HKN untuk pertama kali ini berlangsung di kawasan Malioboro, tepatnya di Museum Benteng Vredenburg dan titik 0 km Yogyakarta.
Nah, selanjutnya pada hari Jumat 17 Oktober dalam rangka perayaan Hari Kebudayaan Nasional akan diselenggarakan pawai atau Karnaval Budaya Bhinneka Tunggal Ika 2025 yang merupakan karnaval gabungan tarian Nusantara dan merupakan puncak acara Hari Kebudayaan Nasional 2025. Nah, teman-teman, inilah suasana di titik 0 km Yogyakarta. Dan titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati di sisi timur, dan Jalan Pangurahan di sisi selatan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa titik 0 km Yogyakarta merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini menjadi patokan resmi untuk mengukur jarak semua jalan di Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian secara filosofis, titik ini dianggap sebagai bagian dari sumbu filosofi yang menghubungkan 3 elemen penting, yaitu Tugu Yogyakarta di sisi utara, kemudian Keraton Yogyakarta di bagian tengah, dan Panggung Krapyak di sebelah selatan. Nah, teman-teman, kita terus berjalan ke arah utara ya. Di sebelah kanan kita ini ada Museum Benteng Frederick Yogyakarta, di mana malam hari ini 16 Oktober 2025 sedang diselenggarakan event. Untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia merayakan peringatan Hari Kebudayaan di Museum Benteng Frederick Yogyakarta, atau di sebelah kanan kita ya. Jadi event malam ini bertema merayakan keberagaman. Nah, perayaan Hari Kebudayaan Nasional pada malam hari ini berdasarkan dengan penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 162/M/2025. Dan tanggal ini bertepatan dengan hari lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan penandatanganan peraturan pemerintah tentang lambang negara Garuda Pancasila oleh Presiden Soekarno pada tahun 1951. Nah, seperti inilah suasana di halaman Museum Benteng Frederick Yogyakarta, teman-teman. Lihat isinya hanya sekedar peraturan, tidak beriman. Lambang negara bukan sekedar gambar di atas kertas. Garuda ini adalah jiwa persatuan. Dan lihatlah perisai di dadanya. Disitulah Pancasila. Ada kepala pandai, ada pagi dan kapas, ada rantai dan emas. Semua itu menyuarakan sila yang mempersatukan, bukan memecah belah dan memisah. Nah, inilah suasana Malioboro pada malam hari ini, teman-teman. Yang menarik, meski saat ini bukan weekend atau hari libur, namun kawasan ini tetap ramai dikunjungi wisatawan ya. Nah, selanjutnya kita menuju teras Malioboro 1. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan teras Malioboro 1. Dan perlu kami sampaikan bahwa teras Malioboro 1 ini dulunya merupakan bekas gedung bioskop Indra yang dijadikan tempat relokasi bagi para PKL yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro atau Jalan Margomulyo. Nah, teras Malioboro ini diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan mulai digunakan sejak 1 Februari 2022. Saat itu relokasi terdiri dari 888 PKL yang ada di teras Malioboro 1 dan 1033 PKL yang ada di teras Malioboro 2 yang saat ini sudah direlokasi lagi ke teras Malioboro Beskalan dan teras Malioboro Ketandan. Nah, lokasi dari teras Malioboro 1 berada di Jalan Margomulyo
Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Tepatnya di depan Pasar Beringharjo, salah satu pasar tertua di Yogyakarta. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di Teras Malioboro saat ini ya, dalam rangka Sibagul Financetopia Festival Teras Malioboro Yogyakarta dari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2025. Di depan pintu masuk kalau kita perhatikan dibuat gapura unik ya. Kemudian di dalamnya ini terdapat berbagai lapak-lapak untuk pasar kuliner jadul atau kuliner lawasan. Nah, yang unik di sini, ini ada yang menggunakan kostum hantu ya untuk membuat suasana berbeda dan makin menarik, teman-teman. Nah, kita sudah memasuki arena pasar kuliner Teras Malioboro 1, teman-teman. Nah, beberapa kuliner tradisional atau jadul dijual di sini ya. Beberapa di antaranya di sini ada bajigur, kemudian ada bir Jowo. Nah, bajigur adalah minuman tradisional hangat khas Jawa Barat yang terbuat dari campuran santan, gula aren, rempah-rempah seperti jahe, serai, dan pandan. Kemudian bir Jowo adalah minuman tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari campuran rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, asam jawa, serai, secang, daun jeruk, dan tidak mengandung alkohol sehingga halal. Nah, minuman ini disebut bir karena cara penyajiannya menggunakan shaker untuk menghasilkan busa mirip dengan bir beralkohol, sehingga rasanya hangat dan menyegarkan. Kemudian di sebelahnya ini ada aneka jenang ya. Di sini dijual ada jenang mutiara, kemudian jenang Jawa, jenang kapuronto, jenang sumsum, dan berbagai jenis jenang lainnya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada tahu pong. Jadi tahu pong adalah tahu goreng khas Semarang yang memiliki kulit luar kering dan di bagian dalamnya kopong atau kosong. Nah, tahu pong disajikan dengan siraman kuah kecap, petis, bawang, dan cabai rawit, serta acar lobak. Nah, kemudian di samping tahu pong ini ada kuliner yang menarik, teman-teman. Jadi ini ada sate bekicot dan sate keong. Nah, sate bekicot dan sate keong merupakan kuliner yang berasal dari Ploso Klaten, Kediri, Jawa Timur. Bekicot merupakan salah satu hama yang selalu dibuang, namun di sini berhasil diolah menjadi makanan yang lezat dan menarik untuk dinikmati. Nah, selain sate bekicot, di sebelahnya ini juga ada makanan tradisional lain seperti pecel dan gudeg ya. Nah, inilah suasana di halaman Teras Malioboro 1 ya. Jadi terlihat di sini saat ini cukup ramai, teman-teman, dan semakin malam semakin ramai ya. Nah, kemudian di sini juga dijual paket nasi liwet ya, seharga Rp12.000. Di sini juga dijual bersama dengan sate lilit, kemudian juga ada mangut lele asap. Nah, selanjutnya ada beberapa makanan yang cukup sehat ya, karena direbus ya. Di sini dijual antara lain ada botok, kemudian garang asem, carang gesing, pis roti, dan yang menarik di sini ada kecok ganem. Jadi kecok ganem merupakan hidangan kuliner spesial khas Keraton Yogyakarta yang menjadi favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dibuat dari bola-bola daging sapi yang dimasak dalam kuah santan kaya rempah dan ditambahkan belimbing wuluh serta tomat hijau.
Selain menjual berbagai macam kuliner yang populer seperti bakso, mie ayam ataupun kuliner street food, di sini juga dijual sate kronyos ya. Jadi sate kronyos dijual di sini 15.000 per porsi. Nah, sate kronyos sendiri merupakan sate unik khas Salatiga dan sekitarnya yang terbuat dari lemak sapi atau jeruan sapi yang dipotong dan dibakar di atas bara api sehingga menghasilkan suara kronyos-kronyos. Sate ini populer karena rasanya yang gurih dan teksturnya kenyal dan disajikan bersama dengan bumbu kacang dan seringkali dengan tambahan ketupat. Nah, selanjutnya makanan tradisional lainnya, ini ada kerak telur Betawi ya. Jadi kerak telur ini jajanan khas Betawi yang terbuat dari beras ketan, telur ayam atau bebek, kelapa sangrai atau serundeng, dan udang kering ya atau ebi. Cara memasaknya unik ya, dengan menggunakan arang dan membalikkan wajan untuk menghasilkan tekstur kerak yang renyah. Nah, buat teman-teman yang pernah datang ke Teras Malioboro 1, pasti tidak asing dengan ungkapan yang ada di depan kita, yaitu Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ini adalah kutipan dari puisi karya sastrawan Djoko Pinurbo yang menggambarkan esensi kota Yogyakarta. Nah, kalimat ini menjadi ikonik karena mewakili perasaan banyak orang yang memiliki ikatan emosional dengan Yogyakarta. Sebuah rasa rindu untuk kembali, suasana pulang ataupun rumah, dan keberadaan angkringan yang merupakan ciri khas kuliner dan kebersamaan Yogyakarta. Nah, teman-teman, kita selanjutnya menuju Teras Malioboro Beskalan ya untuk melihat suasana di amphitheater terbesar di Malioboro. Nah, kita melewati blok kuliner di Teras Malioboro 1 ya. Dan seperti ini suasananya pada malam hari ini, teman-teman. Nah, seperti inilah suasana dari amphitheater di Teras Malioboro Beskalan ya. Sangat ramai sekali pada malam hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah suasana Malioboro malam hari ini. Meski bukan weekend ataupun liburan, namun malam hari ini suasananya cukup ramai ya. Dan ini semakin membuktikan bahwa Malioboro adalah salah satu spot wisata malam di kota Yogyakarta yang selalu menarik untuk dikunjungi. Apalagi saat ini sudah diberlakukan aturan yang baru.
terkait dengan pengamen, di mana pengamen saat ini dilarang untuk mendatangi para pengunjung ataupun wisatawan lagi ya, namun harus ngamen di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Dan ini tentunya akan membuat wisatawan semakin nyaman dan betah berlama-lama berada di kawasan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan Plaza Malioboro dan seperti inilah suasananya pada malam hari ini. Nah, Plaza Malioboro adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di kota Yogyakarta dan didirikan pada tahun 1993. Dan mall ini menyandang status sebagai mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, letaknya yang berada di lokasi strategis yaitu di Jalan Malioboro membuat Plaza Malioboro juga merupakan salah satu mall yang cukup ramai ya teman-teman ya. Nah, di Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai ya, dengan 87 tenan dengan berbagai macam tenan ya, mulai dari kuliner, fashion, mode, kebutuhan rumah tangga hingga hiburan ya, baik yang berasal dari brand lokal maupun internasional. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.